pagi anak-anakku semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Zainal. Menjelang siang ini, Bapak akan masuk ke pertemuan ketiga ya. Ini pertemuan ketiga. Jadi seperti biasa di pertemuan itu kita ada absensi. Link absensi saya share di grup sekarang ya. Namun jangan diisi dulu. Ya bisa, yang penting dulu ada linknya, tapi jangan diisi dulu, nanti saya cocokkan dengan di sini. Nah, pertemuan yang lalu masih ada yang salah isi absensi. Jadi saya perlihatkan kembali bagaimana sih cara mengisi absensinya. Oke, saya perlihatkan. Semoga di pertemuan ketiga ini tidak ada lagi yang salah. Jadi nanti di sini tinggal pilih namanya saja, nggak usah diketik, tinggal pilih di sini anak-anakku sudah ada nama, kemudian pilih pertemuan ketiga, terus ketik saja materi apa yang dipelajari pada hari ini. Jadi yang tidak hadir, dia tidak tahu materi yang kita pelajari. Nah biasanya yang tidak hadir tetap isi absen, ketahuan dari topik yang dibahas. Dia biasa salah mengisi absen dan pertemuannya. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya persilahkan dulu ketua kelasnya, Pak Silverstone, untuk memimpin doa. Baik, Pak. Baik teman-teman, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan bersama Pak Zainal. Kita awali dengan doa. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Nah, terima kasih Pak Nak Fidus sudah memimpin doa. Kita masuk ke materi kita, namun sebelum kita masuk ke materi, saya mengingatkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang struktur teks prosedur. Ya, mungkin di antara anak-anak kalian ada yang masih ingat struktur teks prosedur? Ada? Ada langkah-langkah. Ya, betul sekali, ada langkah-langkah. Ada tujuan, Pak. Ada tujuan. Ada tujuan. Satu lagi? Ada bahan. Bahan, Pak. Ada bahan. Ada penjelas. Nah, di materi kali ini kita masih membahas tentang struktur tes prosedur ya. Nah, ini saya tampilkan. Kelihatan tidak? Sekarang udah, Pak. Sekarang sudah Pak. Nah, untuk materi kita pada hari ini adalah tentang teks prosedur. Untuk KD dan indikator itu silahkan dibaca di buku teksnya masing-masing. Sedangkan indikator sudah ada di lembar kegiatan masing-masing. Nah, sudah kelihatan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Pak. Apa itu? Sudah, Pak. Mengungkapkan kembali bahasaan Pembahasan teks prosedur. Prosedur, Pak. Kembali kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, kaidah kebahasaan teks prosedur itu bisa kalian lihat. Sudah kelihatan kaidah kebahasaannya? Sudah, Pak. Ya, Sudah, ada Pak. Sudah, Pak. ada apa saja yang Anda lihat semua? Ada kata kerja imperatif. Ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Deskripsi Oke. alat. Nah, Teknis. kalau begitu kita langsung lihat bagaimana sih kaidah kebahasaan teks prosedur apabila dia kata kerja imperatif, pernyataan
Situasi kata teknis, konjungsi, dan deskripsi alat. Nah, anak-anakku bisa kelihatan tidak ini gambarnya? Bagus Pak. Kelihatan bagus, Pak. bagus Pak. Gambar Bagus, apa ya? Pak, gambar. Kemah itu Pak. Ini orang berkemah Pak. Orang berkemah Pak Orang itu. Di pinggir berkemah. Kemah kemah. ya, orang berkemah Iya, Pak, seru ya Pak ya. Bagus ya Pak. Aduh. Ya, berkemahnya ini di mana nih? Ayo. Dekat sungai, Pak. Di pinggir Kawasan, sungai. Pak. Ya, Dekat di sungai, pinggir Pak. sungai, Danau ada danau Ada mungkin. pohon. Ya, ada gunungnya juga Banyak di sebelah pohon. sungai. Dikit ya, kan gunung. Nah, untuk kegiatan berkemah itu apa sih yang dibutuhkan? Yang kalian lihat di sini? Alat masak Pak. Iya. Tendanya Alat Pak. masak. Tenda Pak. Alat Tenda. masak. Tenda. Tenda Pak. Tenda. Betul sekali ada tenda ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin berkemah itu persiapan pertama sebelum kita menikmati indahnya berkemah yaitu memasang tenda. Ada yang pernah memasang tenda di sini? Belum Pak. Pernah Pak. Pernah Pak. Nah, Dulu. ya. Waktu apa? Waktu SMP, SD? SD SMP Pak. Pak. SD, ya. SMP. Oke. Nah, mungkin Kegiatan nanti di pramuka, akhir Pak. pekan kalau COVID itu sudah tidak seperti sekarang masih merajalela, ya mungkin alangkah baiknya kita SD Pak. berkemah atau refreshing. Nah, untuk mewujudkan cita-cita kalian, kita harus saya ajarkan dulu, saya perlihatkan dulu bagaimana sih tata cara mendirikan tenda. Nah, saya perlihatkan dulu teksnya ya. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah kelihatan Pak. Sudah Pak. Sudah. Iya. Ya, sudah. Di dalam struktur teks prosedur itu ada tujuan. Jadi, tenda itu tujuannya untuk apa? Kemudian ada tahapan-tahapan yang akan kita bahas sekarang adalah tahapan-tahapannya ya. Atau cara mendirikan tenda atau kemah atau prosedur mendirikan tenda. Nah, kita kembali ke materi pokok adalah kaidah kebahasaan. Ya. Kaidah kebahasaan yang pertama, ini tesnya terlihat kecil tidak nih? Bisa baca Pak. Bisa. Cukup ya. Pak. Ya, Bisa, untuk Pak. lebih Cukup. Bagus. kita beda aja Ya, dulu cukup jelas, Pak. paragrafnya biar lebih jelas. Nah, ini tadi paragraf pertama. Ya, biasanya ini paragraf pertama adalah pernyataan umum. Nak Sopa bisa baca pernyataan umumnya? Bisa Pak. Silahkan. Ya. Cara mendirikan tenda kemah. Ada beberapa jenis tenda yang dapat digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Tetapi untuk kegiatan berkemah yang baik, tenda yang digunakan hendaknya merupakan tenda standar yang mendirikannya dengan menggunakan tali dan patok. Hal ini untuk melatih keterampilan dan ketangkasan anggotanya dalam kegiatan berkemah tersebut. Berikut ini cara mendirikan tenda yang benar dan baik dalam kegiatan berkemah pramuka, yaitu Oke, terima kasih Nak Sopa sudah membacakan. Nah, Iya, terkait Pak. dengan cara mendirikan tenda, ini kan kita berbicara tentang teks prosedur, yaitu tahapan-tahapannya mendirikan tenda. Kita kaitkan dengan materi kita hari ini, yaitu kaidah kebahasaan. Ya. Tadi ada yang ingat kaidah kebahasaan yang pertama? Kalimat imperatif Pak. Ya, kata kerja kerja imperatif. Imperatif. Nah, berdasarkan teks yang kalian lihat, ya, kata kerja imperatif itu adalah, ada yang masih ingat? perintah ya Pak ya. Kata perintah Ya, Pak. kata perintah. Ya, Pak. Ada yang Perintah. bisa menunjukkan di teks yang kalian lihat di layar, ada tidak kalimat Ada, teks Pak. yang Pak. tadi? Bersihkan Pak. Periksa, Oke, bersihkan, supaya jawabannya Bersihkan. jelas. amankan. Nak Yakubus, silahkan Nak Yakubus.
Tadi sempat saya Oh dengar iya, suaranya. siapa? Apa? Periksa, bersihkan, dan amankan. Iya. Itu ya Pak, Oke. kata kerja imperatifnya Pak. Betul sekali, bersihkan. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, kemudian tadi saya juga mendengarkan kata amankan. Jadi kata kerja imperatif itu ada imbuhan, mengandung imbuhan di belakangnya seperti kan, ya ini bersihkan, akhiran i dan lah, misalnya jadikanlah, perbaiki. Nah, yang kita temukan tadi di sini ada bersihkan, tentukan. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Pak. Bisa Pak, bisa, bisa Pak. Bisa. Yang warna kuning itu adalah kata kerja imperatif. Bisa dipahami sampai sekarang? Saat ini? Bisa, Pak. Bisa Pak, bisa. Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa. Oke, sekarang kita ke kaidah kebahasaan yang kedua. Deskripsi alat. Berarti alat benda. Ya. Nah, coba lihat di teks, ada tidak benda yang kalian bisa temukan katanya? Ada, Pak. Ada Pak, Apa ada itu? Ada tenda, Pak. tenda, Tenda. Apalagi? Tiang. tiang, ada tiang, Pak. Ya, apalagi? Patok, patok, Iya. tali, tali, Berarti Tali kecil. tenda, tiang, patok, tali itu dideskripsikan, ya. Ya. Dideskripsikan, dijelaskan. Tanpa benda ini kita tidak bisa melakukan atau Mendirikan tenda. mendirikan tenda. Ya, salah satu persiapannya adalah perlengkapan dan peralatan untuk memasang tenda. Oke, bisa dipahami? Bisa Bisa, Pak. Pak. Oke, nah sekarang kita ke kaidah kebahasaan berikutnya, yaitu konjungsi. Kata konjungsi saya kira sudah familiar atau sudah bersahabat dengan anak-anakku semua. Konjungsi itu apa sih? penghubung, Pak. Ya, kata sambung, penghubung. kata penghubung. Coba lihat dari teks yang kalian lihat, ada tidak kata penghubung? Dan, Ya, berarti di sofa sudah membaca buku bahan ajar ya. Apalagi Su- yang sudah saya share di grup WA. Oke, kita cek ya. Yang pertama setelah, adalah oh iya. setelah, kemudian lalu. Jadi di sini yang ditekankan adalah konjungsi penambahan. Konjungsi yang pertama kemudian ditambahkan atau disambung dengan konjungsi berikutnya agar di dalam kalimat itu kita bisa memahami maksudnya. Setelah menegakkan tiang tongkat, ambil tali, lalu ikatkan pada patok yang sudah tertancap di tanah. Jadi ada dua konjungsi penambahan di sini, yaitu setelah dan lalu. Lalu. Ya, Lalu. oke, bisa dipahami nak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kaidah kebahasaan yang ke berapa lagi yang mau dibahas? Ada atau sudah berapa? Sudah dua tadi, Kak. Dua atau tiga ya, Pak, tadi? Loh, Ketika Pak. sudah? 3. Ya, berarti Pak, sudah mau yang istirahat. keempat, Haus, pernyataan Pak. persuasif. Di pernyataan persuasif, nah, persuasif itu berupa, masih ingat pelajaran kelas 10
Persuasif. Mengajak ya Pak ya? Ya, betul. Mengajak ya Mengajak, Pak, membujuk Pak. ya Pak. Mengajak, Membujuk. mengajak Pak, mengajak, Coba lihat membujuk. di teks yang ada di sini, bisa tidak ada tidak kalimat ajakan di situ? Silahkan cari. Alangkah lebih bagus jika menggunakan Alangkah. tali ganda. Itu ya Pak, bener nggak Pak? Kita cek. Ya, betul sekali. Ya, Iya. beri aplaus dulu buat Nak Sopa. Coba pinter. Nah, Terima kasih Pak Yainal. ajakan itu ada dua ya. Ada yang berupa verba seperti yang sekarang, ada yang non verba. Ya, misalnya kalau kita mengajak teman terus kita melambaikan tangan, ayo kita mandi ke sungai, ayo kita ke sana sambil menggerakkan tangan, itu termasuk persuasif non verba. Kalau yang sekarang kita lihat ini adalah yang berupa verba. Nah, sisa berapa lagi kaidah kebahasaan? Tadi kan kita lihat ada 5, Kurang satu kayak kurang Pak. 1. Kemana Iya. ya? Kata Oh itu. teknis ya. Lanjut. Kata teknis adalah kata yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Misalnya di sini kita keahliannya mendirikan tenda. Nah, di sini ada yang bisa menemukan benda apa yang dimaksud? Kata teknis apa yang dimaksud? Apa ya Pak ya? Apa ya? Cari Pak. Ya. Lampu. Lampu, apalagi Pagar itu ya. Pagar. pagar, gerbang. Gerbang. Nah, maksudnya di sini kata teknis itu adalah kata yang memang dalam hal mendirikan tenda itu bukan wajib ada, tapi sebaiknya ada. Jadi dimunculkanlah lampu. Tapi kalau kita berkemah tanpa lampu, bisa tidak? Bisa Pak. Tidak bisa Pak. Bisa, Gelap. tapi berkemahnya Kalau pada malam. siang hari. Ya, Kalau malam Pak. nah, kalau malam. Pak. Nah, terus apa lagi? Pagar. Ya, kalau Ya. pagar boleh ada, boleh tidak? Biasanya ada tapi Pak. Ya, biasanya ada. Kalau anak pramuka itu wajib ada ya, karena ada Ada. lomba, Pakai bambu. ada lombanya malah. Iya. Ya. Kemudian gerbang. Ada Pak di bagian depan itu Ya, Pak. betul. Dihiasin gitu Pak. Nah, itulah tadi kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, nah ini tadi wacana full dari cara mendirikan tenda atau tenda kemah ya. Nah, oke, kita refleksi dulu dari materi yang telah kita bahas tadi. Saya tanya dulu, Nak Sopa bisa melihat Ya, wacananya? bisa Pak. Ya, di situ ada kata yang sudah diwarnai ya. 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 Nah, misalkan tadi kan kita ada kata ada 5 kaidah kebahasaan teks prosedur. Berdasarkan warna itu, dari kelima kaidah kebahasaan yang Nak Sopa pahami yang mana ya? Yang pahami semua sudah sih Pak, cuma yang tadi terakhir teknis itu loh Pak, kata teknis Ya. itu yang tadi belum paham ya. Ya. Kata teknis yang warna apa itu? Warna apa itu ya Pak? Coklat. Ya, coklat. Betul sekali. Ya. Jadi kata-kata teknis itu adalah kata-kata yang memiliki makna khusus. Nah, sekarang ini
ada tugas yang bukan tugas sih, tapi harus dikerjakan, tapi tidak memberatkan. Nah, nanti disimpan dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Nah, sebagai tadi itu untuk afektif ya, nilai pengetahuan. Nah, untuk evaluasi yang kedua, di sini sudah disiapkan videonya. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingatkan untuk pembelajaran kita berikutnya adalah mengembangkan teks prosedur. Untuk yang di classroom, ya silahkan nanti dilihat. Saya kira untuk hari ini cukup. Silahkan Pak Nakpidus untuk memimpin doa. Baik Pak, terima kasih. Baik teman-teman, mari kita siap berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jainal tadi nggak ngelucu, di akhir penutupan nggak ngelucu. Grogi Pak Jainal. Tidak hanya tadi PowerPoint disebut bisa menjadi media guru di dalam menyampaikan yang fungsinya adalah sebagai alat bantu. Jadi jangan banyak-banyak kasih tulisan di PowerPoint, poin-poinnya saja sehingga matanya tidak ke PPT terus. Silakan Bu Satriani dan Bu Sarni. Pak Jainal diserbu oleh ibu-ibu. Tadi Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi Pak Senal ini mudah-mudahan bisa jadi masukan. Oh, yang pertama di bagian pendahuluan ya. Memang pentingnya seorang guru menanyakan kondisi kenyamanan dan kesiapan siswa dalam pembelajaran, apalagi ini pembelajaran daring. Jadi ada bagusnya jika kita memang menanyakan terlebih dahulu bagaimana kondisi di tempat siswa kita masing-masing. Saya tadi melihat di sini tidak terlihat adanya tujuan pembelajaran, hanya terlihat KD. Nah, jadi kemudian di bagian inti sama tadi yang disebutkan Ibu Nasla di situ bahwa terlalu banyaknya ini guru lebih mendominasi ya materi ya, padahal seharusnya siswa yang dituntut lebih ini ya. Kemudian itu di sini saya lihat tadi tidak ada siswa tidak diarahkan ke diskusi, tapi tidak terlihat kerjasama nanti antar siswa. Kemudian di bagian penutup tadi sudah ada refleksi, tapi masih kurang penguatan dari guru. Kemudian tidak adanya penarikan kesimpulan. Saya nggak lihat Pak Senal yang humoris, ya Pak Senal ya. Semoga bisa jadi masukan. Terima kasih Bu Satriani. silakan Bu Sarni. Ya, terima kasih Bu. Pak Zainal, saran dari saya atau masukan dari saya yaitu di bagian pendahuluan tadi duluan mengecek absen. Siswa alangkah baiknya diawali dulu dengan berdoa. Nah, yang tadi saya sama dengan Ibu Satriani, Pak Zainal lupa mengecek kesiapannya setiap siswa. Seperti itu. Di bagian inti, rasa kalau bisa siswa itu tidak perlu disuruh membacakan teks. Pak Zainal kan sudah menampilkan di layar. Teksnya juga itu kan sudah dibagikan di Google Classroom. Kemudian bagian penutup, Sarna lupa menyimpulkan materi yang telah dipelajari, baik simpulan yang ditarik oleh siswa sendiri atau dari gurunya langsung. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak, Bu. Itu saran saya. Ya, baik. Sudah dicatat Pak Jainal? Ada saran dari Bu Sarni? Saya rekam malah. Oh, direkam. Viral berarti habis ini. Tidak juga, untuk diri sendiri. Ya, baik. Itu semua adalah baik yang dari Bu Satriani maupun dari Bu Sarni menjadi masukan dan saran yang nanti bisa mungkin dikemas dengan lebih. Tadi sebetulnya sudah berjalan dengan baik gitu.
ada hal-hal yang ya biasa, maka memang perlu ada simulasi dan akhirnya ada masukan-masukan sebagai penyempurnaan. Untuk berikutnya